Kok aku bingung di YouTube itu kan, kok 250 miliar, 40 miliar kok bisa setahun lunas gitu kan. Orang itu pasti bisnisnya sedang nggak baik-baik aja gitu. Terus apa sih MMC? Apa lembaga keuangan atau seperti apa gitu. Ternyata yang kita didapatin bener-bener sebelum kita melangkah ke sana, perbaikin dulu diri kita gitu loh. Alhamdulillah ya Allah merasa, wah semuanya beban plong gitu. Apalagi saya sama istri Pak. Kok kayaknya udah nggak punya hutang, udah plong banget hati kita, aduh enak banget. Pantesan orang-orang pada cepet ngelunasin, oh kita bikin, oh ini dulu yang harus kita jadi ya oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan podcast MMC, MTR Miliarder Club. Alhamdulillah di hari yang sangat spesial ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Alhamdulillah banyak sekali big win dan pengalaman yang bisa di-share oleh beliau kepada teman-teman atau sahabat MMC dimanapun berada. Makin penasaran kan? Nah, kita langsung aja. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Gimana kabarnya, Pak Taufik? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh diceritakan, Pak Taufik, sekarang usahanya seperti apa dan sebagainya? Izin saya perkenalan diri. Boleh, Pak perkenalan Taufik, diri, ya. silakan. Nah, nama saya Taufik. Saya tinggalnya di Cibubur. Basicnya usaha saya daur ulang limbah plastik, Pak Taufik. Nah, alhamdulillah saya berada di sini ya memang ada sedikit masalah di otak saya, di usaha saya, di keluarga saya. Alhamdulillahnya Pak Mas Oki, dari segini banyaknya yang ikut, saya yang paling muda Pak. Usia saya masih 28 tahun, tapi beban saya udah begitu banyak, begitu berat gitu. Aduh ya ampun, makanya udahlah bisa sampai di sini. Kalau ngomongin usia kan ini masih relatif muda banget nih. Iya. Pengusaha muda. Boleh tahu nggak utangnya berapa, Mas Taufik? 5 meter, Pak. Ya Allah, 5 meter di waktu usia berapa sekarang? 28 tahun. 28 tahun sudah menanggung utang sebanyak 5 meter, bayangkan. Ini utang keluarga atau utang Mas Taufik? Utang pribadi sendiri. Oh, utang pribadi ya. 5 meter. Nah, gimana rasanya punya utang 5 meter? Waduh, itu awal mula sih berjalan dengan lancar. Makin kesini kok bener tabiat berhutang itu semuanya yang ada itu kepala makan nggak enak, pahit. Malam itu juga nggak bisa tidur mikirin hutang, bangun tidur mikirin hutang, mau makan mikir hutang, semuanya itu rasanya ya Allah. Kadang-kadang ngelihat anak gitu, nggak inilah. Sedih ya, berat ya. Berat rasanya. Ada nggak Pak Taufik pengalaman ketika belum kenal MTR ya, waktu itu kan masih menanggung utang 5 meter ya. Ada nggak pengalaman yang paling menyakitkan atau paling pahit gitu yang pernah dirasakan oleh Pak Taufik dan keluarga? Iya Pak, sebelum kenal MMC itu ya tempo hari itu sebelum kenal MMC itu saya sempat mau top up. Oh oke. Karena ditawarin toh. Ketika kita mau, karena gini Pak, sebelum saya top up itu saya punya masalah Pak. Kita berhutang, memang bulan apa itu saya dapat top up lagi Pak. Dapat top up, kita jalanin usaha, pikiran saya, wah dapat uang top up ini, usaha kita semakin berkembang, kita bisa buka yang lain, bisnis. Namanya kita masih muda, otak kita masih visioner lah untuk masalah bisnis lah, gitu. Delala ketika berjalan, pabrik yang satu kebakaran Pak. Kebakaran, dan itu habis total itu semua. Waduh ya Allah. Dan itu di luar ini ya? Iya, di luar oret-oretan kita ini, di luar catatan kita. Terus Bang datang besoknya Pak. Gimana Mbak? Itu AO-nya tuh datang, sama pincanya datang gitu, ngasih semangat, ngasih support. Ya udah, terus gimana usahanya, kelanjutannya ke depan? Gimana ya Mbak ya? Kita bisa diasuransikan atau enggak ya? Pak, ini kan Bapak kan hartanya kan barang ini kan barang bergerak, ternyata nggak ada asuransinya Pak. Dari situ kan kita
wah hopeless lagi. Di situ ya udahlah, Bismillah kita bisalah pelan-pelan memperbaikinya gitu. Seiring berjalannya waktu, seminggu setelah kemudian, jadi karyawan saya tuh dari kampung itu Pak, mungkin anaknya diungsiin karena kan mesnya semua kebakaran gitu. Terus diungsiin ke pabrik satunya. Pas di pabrik satunya, supir saya nggak ngelihat kalau ada anak kecil usianya 1 tahun kalau nggak salah. Kelindes Pak. Kelindes otomatis di situ yang bertanggung jawab kan pasti kita yang punya. Akhirnya ya udahlah anak itu kita tanggung jawabin. Itu masalah kok datangnya kok terus-terusan aja gitu. Ya Allah, terus gimana kita ini? Setiap bulannya kita udah wajib terus setor gitu. Sementara satu pabrik aja nggak mungkin bisa nyukupin omsetnya itu buat nutupin angsuran gitu. Ya dari situlah kita udah mulai gali lubang, tutup lubang. Ya sampai sekarang ini ya udah mau gimana ya udah kita berpasrah diri lagi. Gitu. Dalam keadaan sedang terjatuh seperti itu, ternyata cicilan utang itu nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu. Jalan terus gitu hukumnya, ya. Wajib hukumnya. Sementara masalah silih berganti. Betul. Itu sampai orang-orang juga bingung kok ada apa ini kok masalah terus sampai Pak mungkin hati saya atau seperti apa gitu kita ke orang pinter Pak. Oh pernah ke orang pinter. Gimana ceritanya Pak ini kok kita kok dapat masalah kok terus-terusan wah ini ada yang ngerjain katanya gitu. Ya Allah terus udah gitu ya udahlah kita ya udah balik lagi lah. Kok kita malah percaya yang seperti itu gitu. Dibawa sama yang ngasih tahu itu ya anak buah sendiri gitu. Kita dibawa kemana? Wah nih kayaknya gimana? Ah ya udahlah saya berpikir positif aja. Mungkin ini ada salah sama diri saya sendiri. Saya mungkin harus introspeksi diri. Saya kurang apa? Saya salah apa? Ya udah mungkin puncaknya itu udah saking nggak kuatnya kepala udah mau coba deh. Telepon adminnya MMC gitu. Dan akhirnya ketemulah MMC lewat YouTube ya. Lewat YouTube. Dan terhubung akhirnya. Iya. Dan sampai akhirnya waktu itu bulan Ramadan kemarin ikut TBE. Nah, ini menarik nih. Lalu di TBE ini gimana perasaannya? Apa yang didapatkan oleh Pak Taufik? Pak Soki alhamdulillah ikut TBE itu kehidupan saya betul-betul kayak 180 derajat itu kembali ke fitrahnya sebagai kita manusia. Oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini, apa yang saya impi-impikan, apa yang saya idam-idamkan, semua itu salah semuanya Pak. Itulah saya dapat pelajaran yang betul-betul saya pelajarin kehidupan, tapi dipelajarin gitu loh. Oh ya Allah, ternyata betul-betul terketuk hati, hampir semuanya Pak. Yang lebih kerennya lagi, setelah tahu gitu ya diri kita salah atau seperti apa gitu, sekarang setiap dengar Allah gitu air matanya langsung nangis. Oh ternyata kita salah banget. Alhamdulillahnya untung masih muda gitu kenal MMC nggak sampai tua gitu. Aduh ya Allah masih ada waktu gitu ya. Iya makanya kok aku bingung di YouTube itu kan kok 250 miliar 40 miliar kok bisa setahun lunas gitu kan, sedangkan orang itu pasti bisnisnya sedang nggak baik-baik aja gitu. Terus apa sih MMC? Apa lembaga keuangan atau seperti apa gitu? Ternyata yang kita didapatin di TB itu benar-benar sebelum kita melangkah ke sana, perbaikin dulu diri kita gitu loh. Alhamdulillah ya Allah merasa wah semuanya beban. Hutangnya belum lunas saja, belum tahu teknisnya PBTR ini, baru ikut TB aja, udah kayak merasa plong gitu. Apalagi saya sama istri Pak, kok kayaknya udah nggak punya hutang, udah plong banget hati kita, aduh enak banget gitu. Dan di TB terjawab ya? Iya, terjawab semua di TB itu, apa yang kita salah sama istri. Memang Pak, yang lebih parahnya lagi Pak, sebelum TB itu, saya udah diultimatum Pak, sama istri sama keluarga istri gitu, saya suruh pisah Pak. Oh oke. Iya. Aduh ya. Gara-gara utang. Gara-gara hutang. Ya Allah saya punya anak masih 18 bulan. Kita ngeliat anak lagi lucu-lucunya. Kalau sampai saya pisah, kondisi saya masih berhutang gede, usaha saya lagi nggak baik aja. Ini semuanya hancur begitu. Itu karena hutang. Aduh, kalau saya inget itu saya nangis terus. Jadinya kita kan usaha nggak fokus. Istri saya bagaimana caranya
mungkin istri saya bisa terima atau seperti mungkin keluarganya sana kan nggak bisa terima. Kita balik lagi, kok kita suruh pisah lagi, suruh pisah. Itulah tabiat buruk berhutang. Ampun, udah nggak mau lagi banyak hutang. Aduh. Tapi semenjak ikut TB, Pak, baru sehari aja kan saya sama istri ikut TB. Baru sehari aja, walah peluk terus. Oh ya Allah, inilah yang namanya kayak pengantin baru lagi, kayak pacaran lagi. Oh, ternyata pacaran setelah nikah tuh ini baru dapat momen aja di MMC ini. Jadi TBA jadi titik balik ya. Makin lengket dengan istri ya, makin mesra ya. Betul. Jadinya walaupun punya utang, memang kita berpikir ada nggak sedikit konsen gitu ya. Tapi muncul ide-ide baru gitu loh. Oh ya, kita jalannya dari sini, jalan dari sini. Itu akibat istri juga udah mulai welcome. Saya juga setiap kita saling tukar pikiran udah mulai enak gitu. Ya emang otak kita harus dibersihin dulu. Dan akhirnya Pak Taufik jadi lebih tahu ya, harus melangkah kemana gitu. Betul. Ya, punya mapping gitu ya. Iya, betul Pak. Padahal sebelumnya mentok ya. Iya, kita bener Pak, orang namanya kita posisinya lagi di bawah, lagi di pojok atau seperti apa, kita lurus ke sana, udah pasti mentok. Betul. Kita ke kanan, kita mentok, terus kita nyarinya kemana keluar gitu kan. Orang yang punya hutang Pak, kita mau nelpon orang aja, sangkanya tuh kita mau berhutang gitu loh. Sampai segitunya. Ya Allah. Baik. Nah, kalau kita membahas utang nih, ini kan 5 meter nih utangnya ya. Boleh cerita nggak ini utangnya kemana aja Pak Taufik? Ada di bank, abang, ada di Pak Le, dan ada yang di pinjol. Sampai ke pinjol-pinjol? Iya. Berapa aplikasi? Pinjol Pak, saya sama istri. Mungkin karena saya kepepet tempo hari buat masalah ada sedikit DP rumah Pak. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu kita harus nyari duit cash flow kemana. Kalau kita pakai duit dagangan ini bakalan hancur. Akhirnya saya kita pakai aplikasi pinjol. Ini yang ngasih saran malah bukan istri saya. Saya sebelumnya nggak kenal pinjol Pak. Oh ya Allah. Yang ngasih saran malah si marketing. Si Bang marketing. Iya, aduh ya Allah. Akhirnya istri saya kenal yang nama pinjol tuh. Kalau ilmu tadi dapat ini ya. Dapat saran dari siapa sih? Dari seorang yang salah gitu ya? Iya, malah kita dapat orang yang salah. Udah salah, dapetnya yang salah lagi. Jadinya ya udah gini. Pinjol Pak, yang lebih menariknya lagi, semua aplikasi di Play Store, itu pinjolnya saya download semua. Satu, kita foto, wah ini gagal, hapus. Gagal Coba lagi. Iya. Udah semua, udah cair gitu kan, cepet, udah pakai kartu istri. Terus di handphone yang berbeda, pakai KTP saya. Semuanya. Nah itulah sampai segitunya gitu. Tabiat buruk berutang. Iya, makanya udahlah, kita udah nggak ini lagi lah. Saya sih seneng gitu, mumpung masih muda. Oh iya, udah ngerasain, walaupun berat. Betul. Alhamdulillahnya Allah justru kasih kesadaran itu sekarang ya Pak. Betul. Di saat Pak Taufik masih muda, punya kesempatan, usaha masih jalan. Betul. Insya Allah tinggal berproses aja gitu ya. Amin. Nah, mudah-mudahan. TBE kemudian menjadi titik balik Pak Taufik dan istri ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, meskipun waktu TBE kemarin masih menanggung utang, tapi ketika setelah ikut TBE gimana? Alhamdulillah Pak, saya udah sama istri udah komitmen, ya udahlah, apa yang kita punya kita keluarin aja lah, kita ikhlasin, kita agar terhindar dari muslihatnya itu. Kan ada hadisnya, kita belajar di TB nih Pak, barang siapa yang mengikhlaskan dengan ridho kita, harta kita yang karena didapatkan gak halal, kita bakalan diganti yang lebih baik lagi. Wah, Allah aja udah janji seperti itu. Ya Bun ya, nanti udahlah Bun, gak apa-apa. Akhirnya udah Pak, mobil pribadi saya itu. Udah semua tuh Pak, udah saya ituin. Terus besoknya alhamdulillah dapat rezeki. Nah, ya Allah. Itu kita astagfirullahaladzim. Itu yang bikin saya yakin, tambah yakin ikut. Saya belum tahu teknisnya aja menghadapi itu. Ini udah tambah keyakinan saya di MMC Pak. Iya. Waduh, dapat rezeki yang nggak disangka. Ini yang buat nutupin gitu Pak. Terus ndelalah. Udah satu lagi saya lepas, dapat rezeki lagi. Oh ini yang buat mulai ini nih, buat ini. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Di situ dalam waktu 1 hari saya udah punya 2 big win Pak. Pagi sama sore. Pagi ada orang tiba-tiba yang dulunya nagih-nagih ke saya.
DC itu, Mbak Desi itu ke rumah tiba-tiba nganterin uang yang cukup lumayan juga gitu. Saya juga bingung, saya aja nggak pernah bayar cicilan. Terus sorenya dikasih sama customer saya. Aduh, itulah yang bikin saya tambah yakin, wah ini jalan kita kayak gini aja, mudah-mudahan Allah udah ridho. Mungkin kedepannya saya bisa ini lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Salah satu pertolongan Allah ya, mendapatkan big win rezeki dari arah tadi sangka-sangka ya. Iya. Nah akhirnya dari situ langsung lunas berapa titik? Udah 4. Oh udah 4 tuh? Udah 4 titik. Udah 4 titik? Udah 4 titik. Nah, sisa dikit lagi lah. Sisa dikit ya. Karena kan kita diajarin di PBTR ini kan skala prioritas, Pak. Betul. Skala prioritas. Saya bangga banget deh ikut pelajaran di MMC, Pak. Ternyata yang saya, tanggal sekian ini. Oh itu salah ternyata. Oh ini yang bikin utang saya makin numpuk ini. Ternyata di sini tuh dibelajarin. Oh ya cara pantesan orang-orang pada cepet ngelunasin. Oh kita bikin. Oh ini dulu yang harus kita ya. Nah gitu. Akhirnya kan dari TBE kemudian hari ini nih 4 hari kan ikut PBTR ya, mengenai teknis-teknis. Padahal kemarin sebelum ikut PBTR pun udah ada lunas kan 4 titik tadi ya. Betul. Nah setelah PBTR makin jelas dong ya. Makin jelas. Langkah-langkahnya ya. Iya. Gimana perasaannya? Pak seneng banget. Apa yang kita pikirin? Oh gitu. Oh itu mah bisa gitu. Udah kebayang ya. Udah kebayang. Terus kayak kemarin ada pelajaran kita kayaknya baru cuman sebuah gambar, sebuah ilustrasi. Kita ngajak istri, ngajak anak pada suatu hari kita menemui orang yang pernah kita ini. Betul. Gitu kan. Rasanya aja kita kayak udah nebus semua impian kita. Betul. Itu lunas itu kayaknya dari gambar aja kayak udah seneng sampai nangis gitu kan. Seneng apalagi besok kejadian gitu kan. Waduh ya Allah. Insya Allah pulang dari sini tinggal mempraktekkan ya. Amin ya. Berarti udah lunas 4 titik, berarti tinggal berapa titik lagi? 6. Oh 6 titik lagi dari 10 titik. Oh Masya Allah, Insya Allah ya. Mudah-mudahan Pak. Nah jadi di PBTR belajar apa aja? Pak di PBTR ternyata itu teknisnya Pak. Di TB itu saya udah dapet fundamental, hati saya udah kuat, saya mau digoyak kayak apa, udah pokoknya saya lillahi ta'ala udah karena Allah ya. Iya. Udah kuncinya sekarang Allah gitu. Udah sekarang tinggal kita ngejalanin teknisnya. Oh ternyata teknisnya seperti ini loh. Oh ternyata kita harus gini loh. Oh itu Pak ilmunya yang mahal ternyata itu. Aduh selama ini saya nggak kuat gitu kan. Aduh kita mau mulai dari, pasti bingung mau mulai dari mana. Oh ternyata di sini tuh yang saya seneng apa Pak? Ilmunya bener-bener dari hulu sampai hilir tuh kita diajarin. Betul. Dan kita sebelum, saya kemarin setelah ikut TB aja, saya telepon sama tim MMC gitu. Mereka pun bantu kita, Pak. Loyalitasnya bener-bener udah kayak sahabat sendiri. Nggak ditinggal ya? Iya, nggak ditinggal. Kita jadi nggak bingung kalau kita mungkin dikasih ilmu, kita ditinggal, kita masih remang-remang, kita mau kemana. Ini enggak, ternyata kita dituntun, kita dibimbing, kita suruh ini, suruh ini. Alhamdulillah, Pak. Jadi saya ibaratnya nggak sendiri gitu loh. Yang menguatkan kita kan teman-teman kita, keluarga. Waduh, kayak udah keluarga sendiri gitu. Aduh, ya Allah, inilah senengnya tuh berbaur itu, kenal sama ini. Aduh, nggak ada di ilmu-ilmu lain Pak yang saya dapat itu kayak gini gitu loh. Sebelumnya saya pernah ikut juga Pak. Kayak belum sih kalau ikut seminar, belum, cuman ikut-ikutin di YouTube atau seperti apa. Ternyata cuman hanya seperti itu, belum tahu dalamnya gitu loh. MMC ini bener-bener wah Pak, itu bener-bener digali total gitu. Jadi kita tinggal aplikasikan aja gitu. Bukan hanya teori gitu ya? Iya, bukan hanya teori. Ilmunya memang sebelumnya udah dilakukan oleh para kos dan lainnya ya? Betul. Udah rasakan. Betul. Yang lebih hebatnya lagi, ketika kita sampai sini pasti kan kita punya masalah besar, bisnis kita yang buat masalah itu selesai juga lagi nggak baik-baik aja. Di sini tuh diajarin bagaimana caranya bisnis kita bisa tumbuh dengan pesat dalam waktu yang singkat. Itu yang saya cari gitu loh selama ini. Sampai cara nyari uangnya juga ya diajarin. Sampai cara cari uang. Ngapain bingung-bingung, kita punya mesin uang kok. Oh itu caranya. Baru sadar gitu ya. Oh selama ini saya bisnis sampai kena seperti ini. Oh salahnya ini. Oh ya Allah. Inilah mungkin bagi teman-teman, kalau yang utangnya udah lunas saja kan big win kita pasti lunasin utang. Betul. Tapi selanjutnya kan kita menatap bisnis kita. Betul. Apalagi coach-coach di sini, alumni semua di sini.
punya berangkas itu katanya uangnya sampai blubar gitu kan. Kita wah ya Allah, kita bisa berbagi. Udah menurut itu aja lah. Fitrahnya lagi lah. Kalau kemarin kan selama punya utang ya, selama belum kenal MMC ya, fokusnya mikirin utang terus ya. Bisnisnya akhirnya dijalankan ala kadarnya. Betul, Pak. Sekarang justru ini ya. Saya kalau sampai gudang, Pak, saya bingung. Akhirnya saya gini aja seharian, Pak. Seharian. Itu ya Allah, terus dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam pun itu, Pak. Saya mikirin bagaimana caranya bayar customer. Betul. Sampai jam 12 malam kok belum ada uang masuk, belum ada ini. Kita sampai balik lagi ke gudang. Ya Allah, sampai segitu. Ternyata apa yang saya pelajarin selama ini tuh emang harus ilmu itu. Belajar itu nggak ada putusnya itu. Makanya benar-benar ilmu bisnis, wah keren banget ya MMC deh. Udah belajar bisnis, utang, segala macam. Emang pintunya berawal dari utang. Insya Allah. Ya. Justru hidayah Allah karena sayang sama kita ya, sama Pak Taufik, dikasihnya lewat pintu utang. Betul, Pak. Insya Allah bisa cepat selesai ya. Iya, Pak Taufik. betul. Tapi sekarang udah kebayang dong ya, ini bisnis mau diapain ke depannya? Wah, kebayang banget, Pak. Yang saya senang sekarang, alhamdulillah, kalau udah baik, harmonis lagi, terus mertua pun udah mulai nyaman lagi, orang tua kita, sekeliling kita udah mulai nyaman lagi ya, berkat. Emang sih kita harus bener-bener hati. Aduh, kalau nggak gitu saya juga udah nggak tahu deh. Untung waktunya pas gitu loh, di waktu yang tepat dan yang pas lah. Itu senang banget. Alhamdulillah. Nah, kembali ke utang tadi, Pak Taufik. Salah satunya kan punya utang di pinjol. Ya. Pinjol kan tahu sendiri, tekanannya luar biasa. Luar biasa. Setelah tahu ilmu PPTR ternyata gimana? Ya Allah. Dari skala prioritas ternyata pinjol, aduh jangan diceritain deh. Nomor berapa terakhir? Nomor terakhir. Tapi memang itu kita dapat tekanan yang luar biasa. Tapi kalau kita cara ngadepinnya kita udah tahu teknisnya, ya Allah, Pak. Orang kalau dihadapin pinjol nggak sabarnya actionnya. Aduh, oh gitu. Ya Allah, ternyata aduh itu mah. Insya Allah ya. Insya Allah gitu. Udah. Tinggal memperbaiki bisnisnya, menyiapkan cash in-nya begitu ya. Betul, Pak. Nomor satu ya cash in-nya lah, biar bisa itu balik lagi seperti yang sebelumnya. Siap, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi sahabat MMC dimanapun berada ya. Pak Taufik sudah mengalami sendiri seperti apa dan bagaimana, seperti yang beliau tuturkan. Nah, kemudian Pak Taufik mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman di luar sana. Banyak pengusaha yang terjerat utang dan mereka masih bingung harus ngapain gitu, Pak Taufik. Betul. Saya sampaikan khususnya kepada teman-teman pengusaha muda, mumpung kita masih muda, pikiran kita masih panjang, jauh ke depannya, harus ikut program MMC sebelum terjerumus di dalam jurang yang dalam banget gitu. Apa yang saya alami sekarang jangan sampai teman-teman rasakan. Terus buat masalah mindset kita harus dirubah. Jangan sampai kita masih muda, kita punya pikiran semakin hutangnya besar, semakin sukses usaha kita. Itu pemikiran yang salah. Pokoknya kita balik lagi, mumpung kita masih muda, jauhkan hutang. Itu bikin kita tidur nyaman, keluarga harmonis, dan senang banget. Dan MMC ini adalah salah satunya solusi yang terdapat di masalah teman-teman semua. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nih satu lagi nih Pak Taufik. Nih, acara-acara pembelajaran di MMC ini kan berbayar Pak Taufik. Iya. TBE berbayar, PBTR berbayar. Nah, gimana Pak Taufik? Harus mengeluarkan uang untuk belajar. Tapi alhamdulillah Pak, kondisi yang bisnis lagi seperti ini, tapi kalau kita punya niat hati yang 100% karena kita niat ingin belajar, ingin menyelesaikan sesuatu, pokoknya fokusnya kita karena lillahi ta'ala. Betul. Ada aja rezekinya Pak. Ada aja rezekinya ya. Saya juga nggak tahu dari mana gitu. Kalau dibilang, saya juga mendingan uangnya buat bayarin orang-orang yang kirim lah gitu. Secara logika gitu ya. Secara logika. Tapi ada aja sampai di titik ini saya juga masih nggak masuk akal gitu. Oh, kok bisa kayak gini? Orang kalau kita posisi gini kan udah nggak percaya sama kita. Bu, pinjam uang. Bu, udah nggak ada yang percaya Pak. Tapi itu nggak dipinjem Pak, dikasih. Ya Allah, makanya aduh bener deh. Ketika kita punya niat hati, bener Pak. Nggak ada ceritanya mahal atau seperti apa. Ternyata ilmu yang kita dapat malah nagih Pak. Sampai saat ini saya terus Pak mau ngikutin pelajaran karena kita bagaimana caranya pengen jadi visinya saya sekarang saya pengen jadi pengusaha muda
Islamic International. Oh, Masya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Karena di dunia plastik nggak ada, Pak, yang kayak kita. Pasti semuanya udah orang-orang yang Nasrani lah, iya, gitu. betul, Makanya betul, saya betul. pengen buktiin gitu. Wah, Insya Allah. diri kita bisa gitu. Kita bisa Amin, bangkit. amin, amin. Ya Allah. Aduh, ini saya berbahagia banget ya bisa ngobrol langsung nih. Iya, Aduh, Mas ilmunya Alfi, banyak banget ya, pelajaran yang bisa diambil banyak sekali. Kalau bisa sih maunya seharian ngobrol terus ya. Betul. Tapi lagi-lagi kita terbatas oleh waktu. Saya terima kasih banget Pak Taufik. Terima kasih, Pak Ya, Soki. insya Allah ini sangat insight positif ini sangat berguna bagi saya dan bagi teman-teman juga ya. Saya doakan mudah-mudahan segera lunas. Amin, ya Allah. Yang sisa 6 titik ya Amin. segera lunas tahun ini. Amin, ya Allah. Ajamnya kapan waktu itu, waktu TBE? Pas pernikahan saya, Pak. Oh, kapan itu? 14 Februari besok. Oh, 14 Februari, Iya. Masya Allah. Tapi berdoanya semoga sebelum di tahun ini udah kelar semua. Amin, ya Allah. Ngomong-ngomong 14 Februari sama dengan saya loh. Oh gitu, Pak. Ulang tahun pernikahan 14 Februari, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, dulu ya, ini ya cerita. Dulu saya berajam waktu TBE, saya lunas utang 14 Februari 2019. Dan saya ikut PBTR, TBE itu Oktober 2018. Qadarullah dalam waktu 4 bulan, Allah jawab. Februari, akhir bulan ya, utang saya benar-benar lunas. Dihapuskan BDO. Insya Allah ya. Amin. Pak Taufik juga bisa seperti itu. Nah, Alhamdulillah, Insya Allah mudah-mudahan. Bapak Ibu, sahabat MMC, para pebisnis senior dan para business owner, demikian sharing dari Pak Taufik ya. Mudah-mudahan ini memberikan insight positif, memberikan manfaat, dan kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwasannya adalah berapapun usia kita, berapapun utang kita, yang namanya utang itu menyulitkan, yang namanya utang itu membuat pusing. Nah, masih banyak cara, masih banyak solusi kalau kita mau bergerak. Buktinya seperti Pak Taufik ya, setelah beliau memutuskan belajar, beliau banyak mendapatkan big win, pertolongan Allah, dan akhirnya beliau jadi tahu dan paham teknik-teknik penyelesaian utang. Bayangkan, usia 28 tahun mempunyai utang 5 miliar, 10 titik utang, dan Alhamdulillah setelah bergabung di MTR bulan Maret ya, Maret 2022, sekarang Alhamdulillah sisa tinggal 6 titik lagi. Barakallah, kita doakan bersama, mudah-mudahan Pak Taufik segera lunas utang. Amin. Demikian, mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di sesi berikutnya dengan Suhoki dan bersama sahabat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.